Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin memberikan sebuah kultum tentang sepenggal kisah tentang seorang pahlawan di perang Uhud yang dijuluki sebagai ahli neraka oleh Nabi Allah SAW. Pahlawan itu bernama Gusman. Gusman merupakan salah satu orang Muslim yang hidup di zaman pada Rasulullah yang tidak diketahui asalnya dari mana kecuali Rasulullah SAW yang mengetahuinya. Pada waktu itu Gusman, Nabi SAW bersabda bahwasanya Gusman itu adalah seorang yang ahli neraka. Saking sakit hatinya Gusman mendengar kalimat dari Rasulullah tersebut, beliau berlari dan tidak ikut dalam perang Uhud. Akan tetapi pada masa itu, karena dia seorang laki-laki yang tidak ikut dalam perang Uhud, banyak wanita-wanita dalam kaum muslimin yang mengatakan bahwa mencela Gusman ini seperti perempuan hanya duduk santai nyaman sedangkan laki-laki yang lain berperang. Selanjutnya setelah Gusman ini merasa sangat marah ya karena dicela terus-terusan wanita-wanita kaum muslimin, hingga suatu akhirnya dia memutuskan menggunakan baju sirahnya dan membawa pedang dan tameng beserta tombaknya dan naik tunggangannya untuk pergi ke medan perang. Saat dia sampai di medan perang, ternyata Rasulullah sedang merapikan barisan. Lalu dia dari belakang menuju ke depan, dan waktu bergejolaknya perang, beliau ikut membantai beberapa kaum kafir Quraisy pada masa itu. Banyak sekali yang tumbang oleh pedang atau sabetan dari Gusman ini. Tak lama berserang, banyak sekali sayatan-sayatan juga atau luka yang diderita oleh Gusman, yang akhirnya membuat dia semakin menggebu-gebu untuk melakukan perang, untuk membantai kaum kafir Quraisy pada waktu itu, sehingga pada waktu itu pedangnya hingga patah. Saat pedangnya patah pun dia masih masuk ke dalam medan perang untuk mengalahkan kafir Quraisy hanya demi sebuah harga diri yang diinjak-injak oleh kaum Muslim pada waktu itu, yang dianggap sebagai wanita pecundang, tidak ingin ikut perang dan malah milih duduk nyaman di rumah, bersandar dan bersantai pada masa itu. Nah, dan beberapa kaum Muslim itu bertanya dalam hati mereka, apakah orang seperti ini bisa dianggap sebagai ahli neraka? Padahal dia selalu berperang, berjihad seperti itu, dan membantu kaum muslimin untuk mengalahkan kaum kafir Quraisy pada masa itu. Setelah lamanya perang pada masa itu, dia berhasil membunuh beberapa orang-orang penting dalam kafir Quraisy. Setelah berhasil membunuhnya, dia selalu berkata, hadapilah aku adalah Gusman dari kaum muslim. Dia berkata, lalu dia menyerang lagi dan terus bertempur hingga suatu ketika dia didatangi oleh salah satu orang ini. Dia berkata, selamat Gusman, kau berhak mendapatkan syahid, atau bisa dikatakan bisa menjadi orang yang membela agama Allah. Akan tetapi dia berkata, dia menjawab bahwasanya saya berperang bukan karena agama, bukan karena Allah, tapi saya berperang hanya karena untuk diri saya sendiri, yang notabene adalah saya dianggap pecundang oleh kaum wanita muslim pada waktu itu. Dengan bangganya dia mengatakan itu, dan saking sakitnya yang dia derita dari banyaknya luka dan sayatan dari perang tersebut, ia akhirnya mengambil sebuah anak panah dan yang akhirnya menusukkan pada dadanya, dan akhirnya dia meninggal dengan keadaan terbunuh. Lalu para kaum muslimin akhirnya mengetahui bahwasanya kenapa dia dijuluki sebagai ahli neraka, karena bahwasanya dia meninggal dalam keadaan bunuh diri, bukan dalam saat perang, dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya perbuatan yang tidak disukai Allah adalah salah satunya adalah bunuh diri, karena itu dapat menggagalkan kita untuk jelas sekali kita akan menjadi ahli neraka, karena kita telah seharusnya kita belum diberikan untuk sebuah ajal, tapi kita sudah melaluinya terlebih dahulu. Mungkin sekian dari saya, tinggal kisah yang bisa menjadi sahabat-sahabat renungan untuk saya sendiri juga dan untuk teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.